Perkenalkan, nama saya Intan Sudiarti dengan NIM 199614241, nomor urut 38, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sedikit materi ekonomi publik guna untuk menyelesaikan ujian akhir. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Baik, di sini sudah ada beberapa contoh soal, yaitu pertama, kemukakan beberapa peran pemerintah di dalam perekonomian modern. Kedua, jelaskan beberapa kegagalan pasar. Ketiga, uraikan pengertian dan ciri barang privat disertai dengan contoh mendasar. 4. Jelaskan teori pengeluaran pemerintah ditinjau aspek makro. 5. Kemukakan secara detail proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN. Keenam, menurut saudara bagaimana pelaksanaan dan realisasi APBN di Indonesia secara umum minimal disertai dengan tinjauan empiris. Baik, nomor 1, peranan pemerintah dalam perekonomian modern. Peran pemerintah tidak dapat diabaikan. Pemerintah mengambil peran dalam 3 area, yaitu peran sebagai regulator atau pengatur konsumen dan produsen. A. Pengatur. Besar kecilnya campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi tergantung dari sistem ekonomi yang dianut masing-masing negara. Pada intinya, peran pemerintah sebagai pengatur dalam perekonomian suatu negara ditunjukkan untuk mengurangi dan meniadakan penyimpangan-penyimpangan ekonomi. Contohnya, agar terjadi pemerataan redistribusi pendapatan, maka pemerintah perlu mengatur masalah perpajakan. Agar tercipta suasana persaingan yang adil, maka pemerintah mengeluarkan undang-undang anti monopoli. Untuk melindungi pedagang kecil dan pelaku ekonomi di pasar tradisional, pemerintah memberi aturan bahwa pendirian pasar swalayan modern atau supermarket hanya boleh sampai pada tingkat kecamatan. B. Konsumen. Bukan hanya rumah tangga konsumen yang berperan sebagai konsumen, melainkan pemerintah juga dapat berperan sebagai konsumen dan perekonomian. Guna menjelaskan fungsinya dengan baik, pemerintah memerlukan berbagai barang dan jasa, misalnya untuk menjalankan fungsi dan tugas rutinnya. Setiap departemen dan lembaga pemerintah memerlukan berbagai barang dan jasa seperti kendaraan, gedung, perkantoran, kertas, mesin fotokopi, mesin fax, komputer, meja, dan kursi. 3. Produsen. Selain sebagai konsumen, pemerintah juga berperan sebagai konsumen, sebagai produsen. Di atas kalian sudah mempelajari bahwa salah satu pihak yang berperan sebagai rumah tangga produsen adalah badan usaha milik negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah juga turut adil sebagai produsen. Perlu diingat bahwa rumah tangga konsumen yang menyediakan faktor produksi akan menawarkan sebagai faktor produksi yang dimilikinya untuk digunakan oleh produsen dan sebagian lagi untuk pemerintah. Sebagai contoh, faktor produksi tenaga kerja yang dimiliki oleh rumah tangga konsumen sebagian akan disalurkan untuk bekerja pada sektor produksi, sebagian lagi akan bekerja pada sektor pemerintah. Hubungan rumah tangga produsen dengan pemerintah, sementara dua saluran yang mengalir
dari pemerintah kepada rumah tangga konsumen adalah pembayaran atas penggunaan faktor produksi oleh pemerintah dan pembayaran transfer oleh pemerintah kepada rumah tangga konsumen. Transfer ini dapat berupa subsidi, pembayaran pensiun, dan sebagainya. Hubungan antara rumah tangga produsen dengan pemerintah juga melalui dua jalur. Aliran pemerintah ialah pembayaran pajak oleh rumah tangga produsen, dan aliran barang dan jasa yang dihasilkan rumah tangga produsen yang digunakan oleh pemerintah. Jawaban kedua, kegagalan pasar adalah suatu kondisi di mana pasar mengalami kegagalan dalam menyediakan kebutuhan pasar secara efisiensi atau ketimpangan antara produsen dan konsumen. Dalam hal ini, mekanisme pasar yang tidak efisien akan menyebabkan kebutuhan pasar yang dihasilkan menjadi terlalu banyak atau terlalu sedikit. Amiruddin Idris dalam bukunya Ekonomi Publik 2018 mengatakan terdapat beberapa faktor kegagalan pasar, yaitu a. adanya barang publik memberikan manfaat kolektif pada anggota masyarakat sehingga sebagian besar kasus orang tidak bisa dicegah untuk turut serta menerima manfaatnya. Biasanya perusahaan swasta tidak merasa mendapatkan keuntungan dengan memproduksi barang publik, maka kebutuhan akan barang publik adalah sumber lain efisiensi. Contohnya sistem saluran pembangunan, penerangan jalan, taman umum, dan lainnya. Barang-barang tersebut dapat menciptakan kegagalan pasar karena beberapa orang membayar untuk memperoleh manfaatnya, sedangkan ada beberapa pihak yang meski tidak membayar untuk barang bersama tersebut, mereka masih mendapatkan manfaat yang sama. B. Monopoli alamiah. Ada beberapa jenis barang yang hanya diproduksi oleh satu produsen saja. Meski pemerintah sudah menghapuskan monopoli satu industri, persaingan antara produsen akan terus menyebabkan monopoli. Perusahaan yang menguasai pasar, jika mereka mengubah output, maka kuantitas penawaran di pasar juga akan berubah. Menetapkan harga yang lebih tinggi dari harga ekuilibrium. Di sini peran pemerintah untuk mewujudkan keseimbangan pasar. Campur tangan pemerintah dapat dengan cara memproduksi barang tersebut dan pemerintah sendiri, atau menyerahkan kepada pihak swasta. Dengan menyerahkan kepada pihak swasta, maka pemerintah memberikan ganti rugi atau subsidi sehingga produsen swasta tidak menderita rugi. C. Adanya kegagalan informasi. Informasi pasar diperlukan untuk menyeimbangkan pemerintah dan penawaran. Jika salah satu pihak, pemerintah atau pelaku pasar, memberikan informasi yang tidak tepat, maka keuntungan yang diraih tidak akan maksimal. Selain itu, informasi pasar juga dibutuhkan masyarakat untuk mengetahui harga terkini suatu produk. Jika informasi yang diberikan kurang tepat, maka pembeli harus membayar lebih mahal. Sedangkan untuk produsen, kegagalan informasi membuat mereka menjual barang dengan harga rendah dan harga pasar.
Perbedaan pasar persaingan sempurna dan pasar tidak sempurna. Eksternalitas adalah biaya atau manfaat yang ditimpakan maupun diberikan pada suatu individual atau kelompok yang berada di luar suatu transaksi. Jika biaya atau manfaat sosial seperti itu diabaikan, keputusan rumah tangga maupun perusahaan cenderung keliru atau inefisien. Pengertian sebagian besar barang yang kita konsumsi adalah barang privat, yaitu barang yang hanya dapat digunakan oleh satu konsumen pada satu waktu. B. Ciri excludability, tidak semua orang dapat mendapatkannya. Kita harus menyerahkan sejumlah uang. Rivalitas atau rivalry, penggunaan barang oleh satu orang mengurangi ketersediaan untuk orang lain. J. Contoh mendasar, ketika seseorang sedang memakan kue miliknya, orang lain tidak dapat melakukan hal serupa. Jawaban keempat, teori pengeluaran pemerintah sisi makro. H. Teori dari Rostow dan Musgrave, diperkenalkan oleh Rostow dan Musgrave. Gagasan ini menghubungkan biaya pemerintah dengan proses pembangunan ekonomi, termasuk tahap awal, pertengahan, dan akhir. Pada tahap awal, rasio pengeluaran publik terhadap pendapatan nasional relatif besar. Dalam situasi seperti ini, investasi pemerintah dalam total investasi begitu besar sehingga menyediakan fasilitas dan layanan seperti pendidikan, transportasi, dan perawatan medis. Selanjutnya, pada tahap pertengahan, investasi publik masih dibutuhkan untuk mempercepat proses pertumbuhan agar ke tahap lebih lanjut dapat dicapai. Pada proses ini, peran investasi swasta juga meningkat. Peran pemerintah pada periode ini tetap penting, sehingga meningkatnya peran swasta menyebabkan pasar gagal dan pemerintah menyediakan lebih banyak barang atau jasa publik. Apalagi pada tahap ini hubungan antar industri menjadi rumit, seperti saat pertumbuhan ekonomi akibat perkembangan industri akan menyebabkan tingkat pencemaran lingkungan. Semakin tinggi campur tangan pemerintah dibutuhkan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh industri. Selanjutnya, pada tahap lanjut, kegiatan yang dilakukan pemerintah bergeser dari penyediaan infrastruktur ke aktivitas sosial, seperti program pemerintah untuk kesejahteraan untuk orang tua, pelayanan kesejahteraan, dan lain-lain. Arnold Wagner mengatakan pengeluaran pemerintah akan terus meningkat. Wagner menyebut konsep ini sebagai hukum selalu meningkatkan para pemerintah. Poin utama dalam gagasan ini yaitu pentingnya peranan pemerintah dalam kegiatan ekonomi dan dalam kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan. Pandangan Wagner adalah ketika pengeluaran pemerintah meningkat, pendapatan per kapita juga meningkat, karena pemerintah harus menyesuaikan diri dengan hubungan yang telah dibangun masyarakat. Hukum Wagner dapat didefinisikan sebagai PPKP. 3. Teori Piaget dan Wiseman. Piaget dan Wiseman merupakan ahli yang telah memperkenalkan teori ini, yang dituliskan dalam bukunya dengan judul The Growth of Public Expenditure in the Kingdom tahun 1961. Asumsi yang mendasarkan teori ini adalah pemerintah cenderung meningkatkan pengeluaran, namun di lain sisi akan menimbulkan tanggungan masyarakat dalam bentuk pajak untuk membiayai pengeluaran tersebut.
Lebih besar, asumsi teori ini dijadikan sebagai landasan teori pemungutan suara. Pekcok dan Wiseman berpandangan bahwa ada kondisi di mana orang dapat memahami tingkat di mana masyarakat dikenai pajak, yaitu jumlah pajak yang digunakan pemerintah untuk membiayai kompetisi publik. Persepsi masyarakat bahwa pemerintah membutuhkan uang untuk melaksanakan kegiatan dan bahwa kepercayaan masyarakat diperlukan untuk membayar pajak. Tingkat toleransi yang demikian menjadi hambatan bagi pemerintah untuk meningkatkan pemungutan pajak, bahwa jika tarif pajak tidak berubah karena pertumbuhan ekonomi, pajak akan meningkatkan dan pendapatan ini dapat meningkatkan persaingan pemerintah. Dalam teori ini, Pekcok dan Wiseman, ada 3 jenis gangguan yang mencegah pajak jatuh kembali ke tingkat semula, yaitu 1. Efek penggantian atau displacement effect. Gangguan substitusi merupakan gangguan sosial yang mengarah pada pengalihan kegiatan swasta ke kegiatan pemerintah. Jika keadaan negara yang normal tergantung misalnya dengan perang, pemerintah mesti meningkatkan pembiayaan perang dengan meningkatkan penerimaan pajak dengan meningkatkan tarif pajak. Strategi pemerintah ini dapat mengurangi penggunaan. 5. Tahapan penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN memiliki tata cara dan jangka waktu yang berbeda. Penyusunan disahkan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum dilaksanakan. Pelaksanaan APBN dilakukan 1 tahun dan pertanggungjawaban dilaksanakan selambat-lambatnya 6 bulan. 1. Penyusunan APBN. Pemerintah mengajukan rencana APBN dalam bentuk RUU tentang APBN kepada DPR. Setelah melalui pembahasan, DPR menetapkan undang-undang tentang APBN selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan. 2. Pelaksanaan APBN. Setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang pelaksanaan APBN, dituangkan lebih lanjut dengan peraturan presiden berdasarkan perkembangan di tengah-tengah berjalannya tahun anggaran. APBN dapat mengalami revisi atau perubahan. Untuk melakukan revisi APBN, pemerintah harus mengajukan RUU perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR. Perubahan APBN dilakukan paling lambat akhir Maret setelah pembahasan dengan Badan Anggaran DPR. Dalam keadaan darurat, misalnya terjadi bencana alam, pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. 3. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Presiden menyampaikan RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan penjelasan di atas, tahap penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN memiliki tata cara dan jangka waktu yang berbeda. 6. Menteri Keuangan Sri Mulyani. Jawaban ke-6, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan defisit APBN pada 2021 dapat mendekati 4% atau berada di bawah target tahun ini, yakni 4,85%. Hal tersebut membawa optimisme target konsolidasi fiskal defisit APBN di bawah 3% pada 2024 dapat tercapai. Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani dalam gelaran mandiri di Investment Forum 2022 Rabu tanggal 9 bulan 2 2022. Dia menjelaskan bahwa kinerja perekonomian pada tahun 2021 pulih dengan baik dan tren positif itu berpotensi berlanjut pada tahun 2022. Dia menjabarkan bahwa pada tahun 2021 pemerintah menargetkan defisit anggaran pendapatan dan belanja anggaran atau APBN 5,7% sebagai langkah penanganan pandemi COVID-19. Namun realisasi defisit APBN ternyata lebih baik dari target, yakni mencapai 4,65%. Capaian defisit APBN 2021 tercatat lebih rendah dan target
Target defisit APBN 2022 senilai 4,85% yang disusun dan ditetapkan pada kuartal tahun 2021. Hal tersebut membuat Sri Mulyani optimistis bahwa capaian defisit APBN 2022 akan lebih baik dan lebih kecil dari target tersebut. Dengan capaian penerimaan dan disiplin dalam belanja, kami percaya diri bahwa defisit akan lebih rendah. Kami perkirakan defisit APBN tahun 2022 akan dekat ke 4%, ujar Sri Mulyani pada Rabu tanggal 9 bulan 2 tahun 2002. Dia pun percaya diri bahwa berlakunya program pengungkapan sukarela atau PPS atau yang sering disebut tax amnesty akan meningkatkan perolehan perpajakan dan penerimaan negara. Hal tersebut membuat peluang defisit APBN lebih rendah dari target semakin terbuka. Sri Mulyani menjelaskan bahwa upaya tersebut dapat mendorong Indonesia mencapai kondisi konsolidasi fiskal, yakni mengakhiri defisit APBN di atas 3% pada tahun 2023 sesuai amanat Undang-Undang tanggal 2 tahun 2020. Konsolidasi fiskal menjadi penting agar APBN kembali sehat dan siap menghadapi berbagai ancaman risiko baik pandemi maupun risiko lainnya. Sekian dari jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.